Di Italia, keberadaan ultras kerap jadi perdebatan. Salah satunya karena ulah negatif mereka seolah dibiarkan oleh pemerintah dan kepolisian. Pejabat tinggi kepolisian Italia yang bergelar Dr. Domenico Mazzilli pernah mengadakan penelitian terkait ultras ini. Keberadaan kelompok supporter garis keras itu adalah noda pada tubuh politik Italia. Berbeda dengan Inggris dan negara-negara Eropa lain, pada mulanya ultras Italia merefleksikan 3 elemen identitas, klub yang mereka dukung, huru-hara politik dan paramiliterisasi Italia selama dekade 1970-80-an. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Muncul kekhawatiran karena ideologi politik yang dibawa oleh ultras mencapai 2 kali lipat dibandingkan partai politik. Apalagi ultras juga siap melakukan tindak kekerasan dan potensi tak terduga lainnya untuk memperjuangkan ideologi yang mereka anut. Anehnya, Mazzilli menegaskan bahwa pada masa sekarang ultras bukan ancaman serius bagi demokrasi parlementer yang Italia anut. Studinya mengungkapkan bahwa sebenarnya ultras tak sungguh-sungguh tertarik pada huru-hara dalam politik. Sifat lantang berteriak yang mereka lakukan pun sebenarnya semu. Bagi ultras, orang-orang di parlemen sudah cukup mewakili suara politik mereka. Karenanya ada hubungan akrab antara politisi dan kelompok ultras. Keduanya saling memanfaatkan walaupun secara sembunyi-sembunyi. Meski pada awalnya ultras antara satu klub dan lainnya bertentangan satu sama lain, selama 20 tahun terakhir dalam diri ultras telah berkembang sebuah kesadaran politik untuk menyerang 3 hal yang akan jadi penghalang eksistensi ultras secara keseluruhan. 3 hal itu adalah media, polisi, dan Federasi Sepak Bola Italia. Seorang doktor di Brunel University, Alberto Tesla, dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul The Italian Media and Ultras menjelaskan bahwa ada kebencian mendalam antara pihak media dan ultras sehingga hubungan keduanya selalu meruncing. Dalam jurnal tersebut, Alberto Tesla mewawancarai Franco Arturi, wakil direktur La Gazzetta dello Sport. Secara gamblang, Arturi mengatakan bahwa ultras adalah kelompok buangan dari masyarakat sipil Italia. Karenanya untuk mengendalikan mereka butuh intervensi kuat dari negara. Arturi juga menegaskan bahwa pers harus melawan ultras. Keberadaan kurva yang bebas dari teori hukum dan polisi membuat tribun stadion jadi tempat berkumpulnya preman dan bajingan. Di lain sisi, ultras beranggapan media bertindak sebagai alat untuk melayani kepentingan sistem. Selain itu, ultras pun percaya bahwa propaganda media yang lebih memihak mereka para pemilik yang membuat nilai-nilai adiluhur dalam sepak bola Italia mulai tergerus. Mereka hanya menulis apa yang mereka inginkan tanpa bertanya cerita versi kita dan apa yang kami lakukan. Jika ada masalah di stadion, mereka mengecap itu semua kesalahan kita, beranggapan kita adalah preman ceroboh yang fasis dan delusional. Saya tegaskan, wartawan adalah bajingan, ucap seorang petinggi Irrisibili Lazio. Sebenarnya hal ini tak usah dibahas terlalu dalam. Dari kasus penembakan supporter Lazio Gabriel Sandri oleh polisi pada tahun 2007, kita dapat melihat bagaimana kebencian mereka kepada polisi sudah bulat dan vokal. Insiden kematian Sandri menimbulkan kerusuhan meluas antara ultras dan polisi di seluruh penjuru Italia, baik di kelompok berideologi sayap kiri atau sayap kanan. Kantor-kantor polisi diserang, dan ultras sengaja membuat onar hingga sepak bola Italia dihentikan selama 1 pekan. Kebencian pada polisi mulai merebak selama dekade 1980-an saat fans Italia mulai mengadopsi hal yang dilakukan hooligan casual di Inggris. Pada masa ini, jumlah kehadiran polisi di stadion meningkat berkat semakin meningkatnya intensitas kekerasan dalam stadion. Tapi hal ini membuat kelompok ultras kian marah. Lantas sentimen anti kemapanan yang selalu identik dengan mereka mulai bergeser menjadi anti polisi. Musuh ultras lainnya adalah federasi. Namun bagi ultras, federasi lebih mudah dikendalikan dibandingkan dengan media dan polisi. Untuk menekan kekerasan dalam sepak bola, tahun 2007 FIGC bersama Kementerian Dalam Negeri sempat membuat aturan yang tertuang dalam Decreto Pisanu. Namun mengutip pepatah Italia, aturan tetaplah aturan dan aturan dibuat untuk diingkari. Beberapa bulan lalu, wartawan koran La Repubblica, Gianfrancesco Turano, membuat laporan investigasi menarik yang mengaitkan keterlibatan organisasi kriminal mafia dengan ultras. Apa yang dilakukannya tak lepas dari sosok 2 nama yang diperbincangkan pada bulan Mei lalu saat terjadi insiden penembakan di luar laga Napoli kontra Fiorentina. 2 orang yang diperbincangkan itu adalah Daniele De Santis dan Gennaro De Tommaso. De Santis adalah pemimpin ultras Roma sekaligus tersangka penembakan ultras Napoli saat final Coppa Italia itu. De Santis adalah orang yang bermasalah. Tahun 2004 lalu, ia berusaha menghentikan laga derby Roma setelah mendapat kabar seorang anak tewas ditembak polisi. Bersama anak buahnya, dia menghampiri Francesco Totti dan mengancam akan membunuh pemain Roma jika pertandingan tetap digelar. Usai pertandingan, De Santis ditangkap dan dipenjarakan polisi.
Anehnya tak lama kemudian pengadilan memutuskan membebaskannya. Penjara bukanlah hal baru dalam kehidupan Santis. Ia pernah ditangkap pada 1996 karena memeras Presiden AS Roma Franco Sensi, menuntut memberikan uang untuk membayar spanduk dan biaya perjalanan tandang kelompoknya. Sosok kedua adalah Gennaro Di Tommaso. Dia lebih dikenal sebagai Jenny si pembuat onar. Ia sangat disegani di kelompok Ultras Napoli karena dia adalah anak dari bos mafia Camorra, sebuah organisasi kriminal rahasia yang ditakuti di Italia Selatan. Jenny adalah sosok yang bermasalah. Ia pernah diduga terlibat kasus pembunuhan, pemerkosaan, dan jual beli narkoba. Tahun 2007 lalu, Jenny pernah membuat ulah dengan mengenakan t-shirt yang bertuliskan pujian atas aksi seorang supporter Catania, Antonino Speziale, yang membunuh seorang perwira polisi pada kerusuhan derby Sisilia. Seolah tak jera, pada pertandingan final Coppa Italia antara Napoli dan Fiorentina, ia juga menyuruhkan pembebasan supporter Catania itu lewat pesan yang tertera dalam kaosnya yang bertuliskan Speziale Libero. Hal ini membuat seluruh negara berang. Bagaimana mungkin seorang pembunuh bisa mendapat tempat di sepak bola Italia? Sejatinya Jenny tak boleh hadir di Olimpico, mengingat dia masih menjalani masa hukuman tak boleh mendukung Napoli selama 5 tahun akibat keonaran yang ia ciptakan 2010 silam. Tapi hukuman tetaplah hukuman, soal ditaati atau tidak itu urusan lain. Hubungan mafia dan ultras memang mendarah daging pada klub-klub besar di Italia. Kedekatan ultras dan mafia kadang membuat pemilik klub menjadi ciut. Coba tengok jawaban Aurelio De Laurentiis saat wartawan menanyainya tentang ulah yang dilakukan pendukung Napoli. Para supporter memberikan hati dan gairah mereka sepanjang hayat untuk klub. Jadi jika saya berbicara dengan mereka tanpa kawalan polisi sekalipun, buat saya itu adalah bentuk tanggung jawab saya untuk para supporter. Saat memenangkan Coppa Italia, De Laurentiis malah merayakan kemenangan bersama-sama ultras sambil menyanyikan Yaya Romano Bastardo. Diketahui ultras Napoli tak akur dengan ultras AS Roma. Di AC Milan ada sosok Giancarlo Lombardi yang identik dengan perampokan, penganiayaan, dan percobaan pembunuhan kepada Andrea Galliani. Di Lazio ada Fabrizio Pisticelli, pimpinan Eredivisie yang kini mendekam di penjara akibat terlibat perdagangan narkoba. Loris Gentini, sosok yang dihormati di kelompok Viking Curvasut Juventus, dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan mafia Costa Nostra dan Clan Calabria dari Rapocciolo. Caravita Franco, pendiri Boys and Ultras pendukung Inter, sering ditangkap karena melakukan tindakan kriminal. Pada klub-klub kecil pun hal ini terjadi. Dari Atalanta tenar sebuah nama, yaitu Claudio Calimberti. Di Brescia, Diego Piccinelli jadi sebuah momok menakutkan bagi polisi. Masih ingat insiden Ultras Genoa yang meminta pemain Genoa melepas jersey mereka saat Genoa kalah melawan Siena pada tahun 2012 lalu? Kala itu pimpinan Ultras Fabrizio Villani memaksa pemain Genoa melakukan keinginan fans. Namun hanya cukup seorang pemain, Giuseppe Scully, untuk menenangkan Ultras tersebut. Bagaimana tidak, Scully adalah cucu dari seorang bos kelompok mafia 'Ndrangheta, kelompok mafia terbesar di dunia. Siapa juga yang berani macam-macam dengan bos mafia? Selidik-selidik, aksi yang dilakukan fans Genoa ternyata ujung-ujungnya ingin memeras uang kepada klub. Enrico Preziosi, presiden klub Genoa, mengaku dirinya terpaksa memberikan jatah uang 30.000 euro dari pemasukan tiket kepada Ultras. Ini bukan cerita baru, lewat kekuatannya terkadang Ultras mengintervensi pemilik klub demi meraup keuntungan finansial bagi kelompok mereka. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.